Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Tarwiyati dengan NIM 201430089, jurusan Asuransi Syariah kelas C, semester 2, mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, dosen pengampu Bapak Sanawi SHG, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang ruang lingkup studi ilmu ekonomi. Bidang studi ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi yang sudah berkembang sebagai suatu bidang studi ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu ekonomi mulai pesat sejak Adam Smith menerbitkan buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations yang diterbitkan tahun 1776. Buku tersebut mendapatkan perhatian dari ahli ekonomi pada masanya, sehingga Adam Smith ini dijuluki sebagai Bapak Ilmu Ekonomi. Selanjutnya, masalah pokok perekonomian. Dalam kegiatan ekonomi, para pemikir ekonomi juga perlu menjawab persoalan yang menyangkut hal apa yang akan dihasilkan. Persoalan tentang apa yang harus dihasilkan dalam kegiatan ekonomi. Karena kelangkaan dalam perekonomian. Kelangkaan disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia di masyarakat. Di satu pihak, masyarakat memiliki kebutuhan dan keinginan mereka. Di satu lain, ketersediaan sumber daya untuk sumber produksi barang kebutuhan mereka relatif terbatas. Oleh karena itu, masyarakat tidak dapat menikmati seluruh apa yang dibutuhkan secara bersamaan dalam waktu yang sama. Kebutuhan yang tidak terbatas. Persoalan tentang ekonomi muncul karena kebutuhan masyarakat tidak terbatas. Apabila keinginan di masa lalu terwujud, maka keinginan di masa akan datang tercapai. Nah, sumber daya dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada sumber alam, yaitu sumber daya yang disediakan oleh alam meliputi tanah dan mineral lainnya. Yang kedua, ada tenaga kerja. Tenaga kerja tidak sebatas buruh saja dalam perekonomian, melainkan yang mempunyai keahlian. Nah, tenaga kerja ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja tidak terdidik, tenaga kerja terampil. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaannya. Contohnya seperti polisi, guru, pengacara, dan sebagainya.
Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja yang tidak membutuhkan pendidikan atau pelatihan khusus. Contohnya, tukang sapu, tukang sampah, kuli bangunan, dan sebagainya. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan berpengalaman. Contohnya apoteker, mekanik, dan lain sebagainya. Yang ketiga ini ada modal. Modal ini adalah benda yang diproduksi oleh manusia dan digunakan sebagai produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Yang keempat ada entrepreneurship. Entrepreneurship yaitu kemampuan usahawan atau kemampuan pengusaha untuk mengembangkan dan mendirikan usahanya. Selanjutnya tentang definisi ilmu ekonomi dan jenis-jenis ilmu ekonomi atau analisis ilmu ekonomi. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang sangat luas cakupannya sehingga sulit mendefinisikan gambaran tentang analisis ilmu ekonomi secara tepat. Ilmu ekonomi selalu dihubungkan dengan kondisi kelangkaan sumber daya dengan kebutuhan masyarakat. Definisi menurut P.A. Samuelson tahun 1992, ia mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai berikut. Ilmu ekonomi adalah suatu studi yang mengenai individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikan untuk kebutuhan konsumsi sekarang di masa yang akan datang kepada individu dan berbagai sektor masyarakat. Jenis-jenis ilmu ekonomi atau analisisnya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada analisis deskriptif, yaitu analisis perekonomian yang menjelaskan kondisi sebenarnya. Contohnya, analisis tentang petani kopi di daerah Aceh sebagai contoh analisis deskriptif. Yang kedua, tentang teori ekonomi. Apa sih teori ekonomi? Yaitu pandangan-pandangan yang menjelaskan sifat hubungan yang wujudnya dalam kegiatan ekonomi atau ramalan yang terjadi jika salah satu kondisi mengalami perubahan. Yang ketiga ada ekonomi terapan, bisa disebut juga dengan kebijakan ekonomi, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan ekonomi yang dilaksanakan untuk mengatasi persoalan ekonomi yang terjadi di suatu negara. Sifat teori ekonomi. Setiap teori, seperti juga teori ekonomi, memiliki 4 unsur menurut Sukirno 2005, yaitu yang pertama, definisi-definisi yang menjelaskan dengan baik tentang variabel-variabel yang sifat hubungannya diterangkan dalam teori tersebut. Sifat hubungannya bisa saja searah atau juga tidak searah. Kedua, asumsi-asumsi atau pemisahan-pemisahan harus ada dalam menerangkan keadaan yang terjadi. Asumsi merupakan suatu upaya menyederhanakan masalah yang sebenarnya untuk memudahkan dalam melakukan analisis. Yang ketiga, hipotesis mengenai sifat hubungan di antara variabel yang dibicarakan. Yang keempat,
beberapa ramalan terhadap keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sifat teori ekonomi. Yang pertama ada variabel. Variabel dalam suatu teori seringkali menjelaskan bagaimana sesuatu berkaitan dengan lain, bagaimana suatu faktor mempengaruhi faktor yang lain. Hal-hal ini berkaitan satu sama lain dinamakan variabel. Dalam menjelaskan variabel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel independen. Variabel ini merupakan variabel bebas. Dia tidak dipengaruhi oleh variabel yang ada untuk dianalisis. Yang kedua, variabel dependen, yaitu variabel terikat, atau dengan kata lain variabel yang dijelaskan oleh variabel lain. Misalkan hasil panen dipengaruhi oleh musim. Yang ketiga ada asumsi. Asumsi atau pemisahan merupakan hal yang penting dalam melakukan analisis, terutama dalam analisis ilmu sosial. Tanpa asumsi, sangat sukar menjelaskan sifat hubungan antara variabel suatu peristiwa. Biasanya merupakan kejadian yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Jarang sekali suatu peristiwa dipengaruhi oleh faktor tunggal. Yang ketiga ada hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai bagaimana variabel yang dibicarakan berkaitan satu sama lain. Sukirno 2005. Sifat hubungan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu hubungan searah, yaitu sifat hubungan variabel yang dibicarakan akan bergerak searah atau arah yang bersamaan. Yang kedua ada hubungan tidak searah, yaitu sifat hubungan variabel yang dibicarakan berlawanan arah atau terbalik. Yang keempat ada membuat ramalan. Ramalan atau forecasting yaitu teori ekonomi dipelajari untuk dapat menjelaskan mengapa suatu kejadian bisa terjadi dan apa penyebab dari kejadian tersebut. Seperti contoh-contoh, mengapa harga-harga meningkat atau mengapa harga-harga turun. Perubahan harga secara teori bisa dijelaskan dan dapat ditemukan penyebabnya. Teori ekonomi dapat juga menganalisis kemungkinan-kemungkinan teori yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan data di masa lalu. Dari data tersebut dapat dibuat kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang. Memperkirakan kemungkinan terjadi di masa datang yang disebut dengan ramalan. Ramalan berfungsi sebagai bagian dari tindakan preventif atau pencegahan terhadap kemungkinan buruk yang bisa terjadi di masa akan datang.